Jadi kambing itu adalah ilmu kepemimpinan yang harus dipelajari oleh semua calon pemimpin, wali kota, bupati, gubernur, presiden, segala masjid ke Nyan Mendung harus pelihara kambing. Itu merupakan pekerjaan para nabi. Seluruh nabi rata-rata pekerjaannya itu adalah mengembala. Kenapa? Karena kalau saja dia binatang tidak bisa dipelihara, dijaga, apalagi dia menjaga manusia. Di umur 25 tahun beliau melakukan perjalanan perdagangan. Barang dagangan siapa yang dia beli, yang dia bawa? Dia tidak punya modal, tidak punya harta, tapi dia mempunyai sebuah yang dinamakan dengan trust. Apa itu trust? Amanah. Amanah itu pada saat beliau membawa barang dagangan, salah seorang wanita bisnismen terhebat di Mekah, namanya Khadijah. Dia bawa, misalnya ini barang dagangannya, dia bawa dari Mekah, punya Ibunda Khadijah. Kemana dia bawa? Dia mempunyai perjalanan. Orang-orang Quraisy itu mempunyai dua tipe perjalanan. Pertama, musim dingin mereka akan melakukan perjalanan ke Yaman. Karena di Yaman panas. Begitu musim dingin, di Yaman agak sedikit dingin, tidak terlalu panas. Sedangkan musim panas mereka akan melakukan perjalanan ke Syam. Syam itu apa? Palestina, Jordania, Lebanon, dan Syria. Itu Syam. Bayangkan umur 25 tahun perjalanan sudah go internasional. Kalau kita anak muda kita 25 tahun perjalanan rumah pajak impre. Ya. Paling jauh pajak Batu Pahat. Itu paling jauh perjalanan anak muda kita. Dulu Rasul di umur 25 tahun sudah melakukan perjalanan internasional. Berdagang. Membawa barang dagangan. Rasul membawa barang. Begitu sampai ke Yaman, beliau mengatakan, berapa ini harganya? Ini harga di Mekah 1.000 rupiah. Mau beli berapa? Orang di Yaman akan menghitung-hitung. Kalau dia ongkos bawa ini itu semuanya, maka akan ditawarkan 1.500. Boleh ambil. Yang penting sudah ada lah Pak. Kalau kita tidak percaya ibu-ibu, coba nanti belanja, ya kan? Belanja ibu-ibu, apalagi ibu-ibu suka kali nawar, ini bahaya juga. Bak teribe yang mudenan sejum. Ya, gara-gara teribe. Bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu di luar. Nya nah ngundang lin yang ada pegai ibu-ibu ini. Ya. Jadi Rasul itu selalu menyampaikan harga di daerah tertentu. Nah, pada saat praktek ini tidak diterapkan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW, tidak percaya, ibu-ibu datang ke pajak, los, ya kan, mau beli jilbab. Begitu jilbab kan tanya, itu berapa kak? Ya kan, ini 40.000, tawar 20.000 boleh, modal aja nggak cukup. Itu dibilang sama penjual, modal aja nggak cukup. Padahal di Tanah Abang harganya cuma 10.000. Sudah berbohong. Coba lihat yang itu lagi, yang itu dibilang sama penjual, drone nak tanya pun nak belau. Itu kan, tidak ada rasa ingin melayani. Dan ini tidak ada pada sikap Rasulullah SAW pada saat beliau berdagang, itu sangat ramah. Sehingga apa? Semua barang dagangan yang dibawa oleh Rasul itu terjual habis. Dan beliau bisa membawa pulang barang-barang dari Yaman untuk dijual di Mekah. Pada saat beliau membawa pulang barang dagangannya, Ibunda Khadijah terkejut dengan kejujurannya. Terkejut. Maka dia langsung mengambil inisiatif lamar Muhammad. Ini tindakan yang paling luar biasa. Ya, tindakan yang paling luar biasa. Begitulah kehidupan Rasulullah SAW menikah dengan Ibunda Khadijah, dan itu adalah cinta sejati. Kenapa saya katakan cinta sejati?
Rasul itu tidak pernah berpoligami selama menikah dengan Ibunda Khadijah. Dan hanya dengan Ibunda Khadijah Rasulullah SAW mempunyai keturunan. Ya, keturunan Rasul itu semuanya dengan Ibunda Khadijah. Suatu hari Ibunda Aisyah cemburu. Maka jangan pernah bilang, ada orang bilang sama saya, Ustaz, saya sudah nikah 4, istri saya baik-baik semuanya. Hanu petih loh. Ya, nggak percaya saya. Kata orang kalau nikah 2 memang sering ribut, Ustaz. Nikah 3 itu nggak ribut lagi. Hanu petih. Kenapa? Tetap ada keributan. Cuman bisa diredam. Tingkat rumah tangga Rasul aja seperti itu. Rasul mempunyai khasais, keistimewaan. Beliau boleh menikah lebih dari 4 karena itu adalah semuanya perintah dari Allah. Saking cintanya Rasul kepada Ibunda Khadijah, setiap ada momen-momen tertentu, misalnya Rasul potong kambing, itu disuruh antar masakan itu untuk temannya Ibunda Khadijah. Kiman caranya? Urang ka meninggal menteng tingan. Sampai suatu hari Ibunda Aisyah cemburu. Masihkah engkau mengingat wanita tua itu, sedangkan di sisimu sudah ada wanita muda? Apa dijawab oleh Rasul? Wahai Aisyah, hanya dia yang bisa memberikanku keturunan. Dan pada saat semua orang menolak dakwahku, hanya dia yang menerima dakwahku. Pada saat semua orang tidak ada yang mau memberikan nafkah hartanya kepada perjuangan dakwah agama Allah ini, hanya dia yang memberikan seluruh hartanya kepadaku untuk memperjuangkan agama Allah ini. Bahkan di dalam kitab Manaqib Khadijatul Kubra, suatu hari Rasulullah SAW tidur di atas pangkuan Ibunda Khadijah. Ini PR bagi bapak-bapak. Natam na lalu murina. Hana, meri ya Johana romantis. Wonyo, je lalu murina. Ya. Yang ingat begat. Rasul ge lalu mung Ibunda Khadijah. Ro imata, cup. Jatuh air mata Ibunda Khadijah di pelipis Rasulullah SAW. Ditanya sama Rasul, wahai Khadijah, apa yang membuatmu menangis? Apakah dikarenakan kemasyhuranmu itu hilang dikarenakan menikah denganku? Apakah dikarenakan semua hartamu habis setelah memperjuangkan agama Allah? Maka pada saat itu Ibunda Khadijah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, yang kutangisi itu adalah pada saat aku memikirkan, pada saat aku sudah tidak ada lagi nanti, aku meninggal dunia. Siapa yang akan membantu perjuangan dakwah agama Allah ini? Maka kalau seandainya engkau tidak mempunyai apapun lagi untuk memperjuangkan agama Allah ini, congkel kuburku, ambil tulang belulangku, gunakan untuk perjuangkan agama Allah. Begitulah cinta Ibunda Khadijah kepada Rasulullah SAW. Dan Ibunda Khadijah itu merupakan sosok istri yang memang sangat mendukung dakwah, sangat mendukung dakwah Rasul. Bayangkan pada saat Rasul menerima wahyu pertama, Rasul gelisah yang sangat luar biasa. Pada saat dipeluk oleh malaikat Jibril, turun dari Jabal Nur ke bawah, pulang ke rumah. Begitu turun sampai ke rumah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Maka Rasul mengatakan, pada saat aku dipeluk oleh Khadijah, 50% kegelisahanku hilang. Gadah, susah seorang suami itu hilang pada saat dipeluk oleh istrinya. Tugas ibu-ibu menyenangkan lakon dekat susahnya nyembang gua lako hana gede ji engket tototon pep. Habis ni ded lako puno wala inohan wo hana bo sapu wang tang ya lako ya dari depan ke ribu. Ini yang terjadi. Seorang istri itu adalah akan menjadi penyejuk bagi suami. Lihat suaminya lagi susah, datang peluk.
Suami juga seperti itu. Begitu dipeluk sama istri, jangan bilang, hai pun kamu lain dah. Tidak, ikutilah bagaimana menjadi uswatun hasanah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas 30 menit. Lanjut. Hana yang mukarat. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, perjuangan Rasul itu sungguh luar biasa, ya. Sungguh luar biasa. Kenapa? Saya ingin menyampaikan Ka'bah. Saya udah sembahyang kimal mangan kan? Baru dia dah sembahyang, kamu ajak haji sama-sama baru. Dah sembahyang bak Ka'bahnya, dah klik dah doa. Ya, yang sabuh kenikmatan zaman dulu pada saat Rasul itu berdakwah pertama sekali. Itu berdakwahnya bukan secara diam-diam. Rasul juga salat di Ka'bah, tapi pada saat Rasul sedang salat di Ka'bah itu diinjak lehernya. Cini bayangkan, punya yahro nang gede mulai, hantumbuk urang. Keman sedih dah. Hari ini kita bisa salat seperti ini karena perjuangan Rasulullah. Rasul pada saat salat di Ka'bah itu diinjak lehernya. Bahkan beliau mengatakan, nyaris nafasku habis. Pada saat aku sedang sujud, maka ada orang yang menginjak leherku. Rasul pada saat salat di Ka'bah itu dilempari dengan kotoran onta. Hari ini ada orang yang melakukan seperti itu kepada kita? Tidak ada. Bahkan kita dengan nyamannya mendengarkan tausiah dari musalla ini dari rumah. Terpeduk kupi apa? Pirko. Tak sembahyang. Padahal Rasul dulu sungguh luar biasa perjuangannya. Bahkan saya ingin membenarkan sebuah pemahaman, dakwah sir itu bukan dakwah secara diam-diam. Kenapa? Karena setiap datang jamaah haji dari Arab itu Rasul mendatangi jamaah haji tersebut berdakwah. Sir itu tidak mendeklarasikan sebagaimana yang dideklarasikan oleh Abu Zar Al-Ghifari, seorang perampok hebat yang berasal dari kampung Al-Ghifar. Pada saat semua kafilah yang melewati kampungnya dirampok sama dia, taubat dia masuk Islam, maka dia merasa dirinya sebagai seorang perampok preman hebat. Dia buat pengumuman di depan Ka'bah, wahai semua orang-orang di Mekah, aku masuk Islam hari ini dan aku akan berdakwah kepada agama yang diajarkan oleh Muhammad. Gedubak, dipukul pingsan. Ya, pingsan. Begitulah perlakuan orang-orang kafir Mekah. Bahkan Ibnu Mas'ud pada saat beliau sedang salat itu diinjak, dipukul, dianiaya oleh orang-orang kafir Mekah pada saat itu. Sungguh luar biasa perjuangan Rasul, sehingga Rasul harus membawa sahabatnya hijrah ke Habsyah. Bisa dibayangkan, Bu, Laut Merah itu saya naik kapal, ya, naik kapal laut itu 3 hari 3 malam 2 hari itu naik kapal yang sudah canggih. Kalau dulu tidak ada yang canggih seperti itu, bisa dibayangkan naik kapal. Ini dakwah perjalanan yang dilakukan oleh para sahabat pergi hijrah ke Habsyah di tahun ke-13 kenabian. Maka Rasul hijrah ke Madinah. Ada hal yang menarik pada saat Rasul itu di tahun ke-10, yaitu meninggalnya ibunda Khadijah dan meninggalnya pamannya. Tahun 10, tahun Amul Huzn, tahun kedukaan. Bayangkan istri tercinta meninggal dunia dan pamannya meninggal. Sehingga semua pintu di Mekah pada saat didakwah itu tidak ada lagi yang mau mendengarkannya. Berapa jumlah populasi penduduk Mekah pada saat itu? Sekitar 3.000 orang. Lehri bero mudiro nanti meninggalnya. Semua pintu rumah ditutup. Maka Rasul bersama anak angkatnya, yaitu Zaid bin Harithah, pergi jalan kaki menuju ke Taif. Jalan kaki ke Taif. Taif itu di ketinggian di atas permukaan laut 2.700 meter.
Kalau Bapak Ibu pergi ke Taif naik kereta kabel, itu nampak jalan yang dilalui oleh masyarakat Arab dulu. Sungguh luar biasa jalannya. Jalannya sangat terjal ke atas gunung. Banyak jamaah kita pas kita suruh naik kereta kabel itu nggak mau naik, mahal. Padahal kalau dia tahu sejarah bagaimana pedihnya perjuangan Rasul, maka dia tidak akan pernah menyia-nyiakan. Rasul pergi ke Taif 10 hari, tidak ada orang yang mau menerima dakwahnya. Coba bayangkan. Padahal ada secercah harapan. Saat Mekah semua pintunya tertutup untuk Rasulullah, maka ada secercah harapan di Taif. Namun pada saat itu seluruh penduduk Taif itu tidak ada mau beriman. Kenapa? Dikarenakan Abu Jahal sudah datang duluan ke Taif menyampaikan kepada Walid Al-Mughirah, wahai Walid, nanti akan datang Muhammad kemari akan menyampaikan agama baru. Sampaikan kepada seluruh penduduk Taif, jangan pernah percaya sama dia. Begitu datang Nabi Muhammad selama 10 hari, akhirnya apa? Rasul dilempari di suatu tempat yang dinamakan dengan Kuh. Kuh itu adalah tempat Rasul dilempari oleh penduduk Taif. Rasul akhirnya pergi meninggalkan Taif, singgah di sebuah kebun anggur. Pada saat sedang duduk di situ, Rasul berdoa, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati, ya Allah, kepada Engkaulah aku mengadu segala kelemahan kekuatanku. Coba bayangkan, Rasul berdakwah jalan kaki 70 kilo masih mengatakan dirinya lemah usahanya. Wahilati wahawaniyan 'alan nas, dan hinanya aku di hadapan manusia. Bayangkan, makhluk yang paling agung di hadapan Allah, makhluk yang paling mulia itu dihina oleh manusia seperti itu. Anta Rabbul Mustad'afin, Anta Rabbi, Engkau adalah Tuhan orang-orang yang lemah, dan Engkau adalah Tuhanku. Ila man takiluni, kemana lagi Engkau suruh aku pergi, wahai Allah? Ila ba'idin yatahajamuni, apakah lebih jauh lagi kepada Taif ini nanti, walaupun nanti masyarakatnya itu akan melempariku? Am ila qaribin, am ila aduwin malaktuhu amri, atau terhadap orang-orang yang dekat di Mekah, akan tetapi mereka bisa saja merenggut nyawaku. Fala ubali illam yakun laka ghadab, maka aku tidak pernah open, wahai Allah, selama Engkau tidak murka, maka aku akan menjalankan semua perintah dakwah ini. Coba bayangkan, begitulah upaya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga turun malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung, dan malaikat Jibril mengatakan kepada Muhammad, wahai Muhammad, aku membawa malaikat penjaga gunung, pintalah kepada Allah agar ditenggelamkan seluruh penduduk Mekah dan seluruh penduduk Taif, dan kelak ajaran agamamu ini akan diterima oleh semua orang. Maka Rasul mengatakan kepada malaikat Jibril, tidak, wahai Jibril, jangan siksa mereka dengan seperti ini. Innahum qaumun la ya'lamuna anni Rasulullah, sesungguhnya mereka itu adalah kaumku, dan mereka tidak mengetahui bahwasanya aku ini adalah Rasulnya. Begitu mulianya, menyadanyo naureng siksa langyo pudam doa, lihi zalimi danyo icok harta danyo ipoh danyo pudam doa, ya Allah dongku berdoh le, ya kan? Ya Allah dan ku bidak gelanti wateja. Itu doa. Tapi coba bayangkan bagaimana Rasul pada saat disakiti seperti itu, dia membalas dengan kebaikan. Ini uswatun hasanah. Siapa hari ini yang tidak pernah disakiti? Semua ada. Jangan balas, Bu. Balas dengan kebaikan. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibu fulan yang telah memfitnah saya. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada Tunku Fulan yang telah memfitnah saya. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada siapapun mereka yang jauh darimu, ya Allah. Ini lantunan yang harus kita panjatkan, sehingga uswatun hasanahnya itu, kecintaannya kepada umat itu sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa kecintaannya. Di bulan Rabiul Awal, hari Sabtu, 3 hari menjelang Rasul meninggal dunia,
Rasul pada saat itu membebaskan beberapa budak. Nah, dan pada saat itu dan menyedekahkan beberapa dirham. Di hari Ahad kalau misalnya ibu pergi ke masjid, bapak ibu pergi ke Masjid Nabawi, di sebelah kanan, misalnya ini saya berada di mimbar, sebelah kanan itu ada tiang pertama, ada tiang kedua. Di tiang pertama dan tiang kedua itu ada sebuah jendela. Itulah rumah Rasul. Hari Ahad, subuh Ahad, Rasul membuka tirai jendelanya, tersenyum melihat umatnya sedang salat subuh. Maka pada saat itu Abu Bakar yang ingin salat, pada saat itu ingin mundur kembali. Maka Rasul memberikan isyarat, lanjutkan. Dan mereka bahagia semuanya. Para sahabat semuanya bahagia melihat Rasul tersenyum. Karena mereka meyakini bahwasanya Rasul akan sembuh. Karena Rasul sakit selama 13 hari. 13 hari. Rasul itu dalam keadaan sakit. Bahkan saking panasnya Rasul itu disirami dengan 7 kantong kambing air untuk meredakan demam Rasulullah. Tapi ternyata senyum yang mereka lihat itu adalah senyum terakhir. Senyum terakhir yang dilihat oleh sahabat kepada Rasulullah SAW. Hari ini kenapa kita tidak pernah menghadirkan rasa pada saat kita pergi sembahyang subuh, kita sedang disenyumi oleh Rasul. Kalau seandainya hadir rasa itu, mungkin kita tidak akan sembahyang subuh berjamaah. Nejak sembahyang subuh pekan karena Rasul bersenyum gekalan tanya. Sahaban wati gekalan terakhir. Ini yang harus kita hadirkan. Kenapa kita harus pergi salat subuh? Bukan hanya subuh Jumat. Setiap subuh, setiap 5 waktu kita akan pergi salat. Kenapa? Karena Rasul menatapi kita tersenyum, bahagia dengan umatnya yang menjalankan syariatnya, yang menjalankan perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan itu adalah senyum terakhir. Pada saat itu beliau memanggil Fatimah dan melihat Ibunda Aisyah memegang siwak, maka Rasul menginginkan bersiwak. Maka Ibunda Aisyah melunakkan siwak tersebut dan memberikan kepada Rasulullah. Dan beliau memanggil Fatimah, ananda tercinta. Dibisikkannya pertama, menangis luar biasa. Apa yang dikatakan oleh Fatimah? Wahai ayahanda, sungguh berat perjuanganmu. Sungguh perjuanganmu itu luar biasa, wahai ayahanda. Penderitaan yang engkau rasakan itu sungguh luar biasa, wahai ayahanda. Maka pada saat itu Rasul mengatakan, la karba ala abuki ba'dal yawm. Tidak ada lagi ujian bagi ayahmu setelah hari ini. Maka dia memanggil anandanya tercinta dan berbisik kepada anandanya. Dan dia menangis luar biasa. Ditanyakan, pada saat itu dia membisikkan yang kedua kali, maka dia tersenyum. Ibunda Aisyah penasaran dengan apa yang dibisikkan oleh Rasulullah kepada Fatimah. Maka dia menanyakan, apa yang dibisikkan oleh Rasul kepadamu, wahai Fatimah? Bisikan pertama beliau mengatakan bahwasanya beliau akan meninggal dunia hari ini. Maka aku menangis. Sedangkan bisikan kedua beliau mengatakan kepada aku bahwasanya aku adalah orang yang pertama akan menyusul beliau. Maka aku tersenyum. 6 bulan setelah meninggal Rasul, Fatimah meninggal dunia. Ini merupakan sebuah pelajaran penting bagi kita. Seberapa besar perjuangan kita agar apa? Agar orang mau salat di musalla ini sampai dengan hari akhirat. Ini adalah tugas kita semuanya, agar bisa memastikan generasi kita adalah generasi yang akan mengisi musalla ini sampai dengan hari akhirat. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.